Malar Pak gimana Pak? Masuk kaki ya, masuk kaki. Ini kepalanya dulu, kepala ini. Ya sabun Pak, sabun kasih dia kan. Ya, bang, izin bang. Nah ya. Bang Rio. Lagi. Ya, oke. Keluarga siapa yang turun? Saya, udah boleh? Oh, ya udah. Pak, abang geser kemarin. Jangan di tangannya. Papan aja nih. Bapak ikut. Sama gua kita aja. Buka sendalnya, Bang. Awas. Pelan-pelan aja. Udah turun aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Ya, kalau udah merasa 3 kali sedikit agak mundur jauh takut kena cangkul, biar petugas yang rapiin baru dekat lagi sedikit meter. Tadi dulu ya. Jauh ya, takut kena cangkul. Yang bayar Mas, munduran dikit mas. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal shukru. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والعافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من الشيئات وترفعنا يا الله إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله ورسول صلى Assalamualaikum teman-teman media. Terima kasih banyak selama ini sudah menemani perjalanan karirnya Doni. Semuanya kesannya memberikan kesan baik terhadap Doni. Kami keluarga mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini ya baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena memang Doni semua itu kan kalau menurut teman-teman semua itu bikin rame di mana-mana. Mungkin ada celentukan atau tindakan atau apa yang bikin hati teman-teman semua sakit hati atau ada salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kalau boleh ceritakan sakitnya itu sejak tahun berapa? Sebetulnya Pak Doni ini udah dari 2015 pasang ring 2, tapi baru beberapa bulan belakangan ini kondisinya mulai melemah, ada pembengkakan jantung, terus terakhir katup jantungnya 3 katup bocor, jadi fungsi ke organ tubuh yang lainnya terganggu. Jadi
di paru-parunya, terus ginjalnya juga terganggu, jadi menyebabkan dia sering batuk-batuk dan sesak, cairannya di paru-parunya banyak, jadi sudah 3 kali diambil cairannya. Terakhir memang baru kira-kira minggu lalu ya sudah dinyatakan bisa pulang dan rawat jalan. Kita udah senang, ternyata mungkin di rumah karena lambungnya kena, jadi makanan tidak bisa masuk, terus tidur jadi kurang karena batuk-batuk terus. Jadi Sabtu pagi Pak Doni ini minta diantar saya untuk ke rumah sakit karena sudah merasa sudah tidak kuat. Jadi kita maaf teman-teman wartawan, kemarin kalau mungkin mau bertemu dengan saya masih konsentrasi untuk melewati masa kritis. Sebetulnya kita sudah merasa optimis karena menurut kedokteran reaksi pasien terhadap obat-obatan dan alat itu sudah membaik, sudah diturunkan dosisnya dan tekanan untuk ventilatornya sudah diturunkan, dia lagi belajar napas. Jadi kita sudah mulai tenang, sudah mulai timbul harapan. Tapi kemarin hari Selasa sore jam 4 itu menurut dokter kondisinya menurun. Jadi tensinya menurun, oksigennya menurun, walaupun sudah ditambahkan dosis obat-obatannya lagi sudah sedemikian rupa, tidak ada respon. Jadi sudah juga dilakukan pompa jantung, tetap tidak ada respon. Jadi saya kembalikan tindakan kedokteran yang terbaik. Kita masih berharap itu bisa karena menurut dokternya Doni ini kuat, Doni ini lumayan kuat, tapi ya sudah selesai perjuangannya. Alhamdulillah di perjalanan terakhirnya anak-anak kumpul, Yuni ada. Selama yang kritis terakhir, Yuni tidak meninggalkan, Yuni jaga. Insya Allah dengan kemampuan saya dan anak-anak kita membimbing di telinganya untuk dia sampai perjalanan terakhir. Insya Allah dia ada tenang, perjalanan terakhirnya dikelilingi sama anak-anak. Mbak Yuni, mungkin ada pesan dari Mas Doni ke anak-anak apa sih? Kalau untuk pesan secara kata-kata nggak ada, tapi memang sangat sayang dengan anak-anak, sangat sayang. Jadi apapun dia tidak mau memperlihatkan sebetulnya kondisi dia jantungnya sudah melemah itu sudah agak lama. Kalau saya dengar dari dokter jantungnya, tapi dia mau kasih lihat ke anak-anak kalau papanya tuh kuat, gitu ya. Tapi quality time yang mereka bonding antara anak sama papanya itu walaupun cuma hanya sekedar jalan-jalan sekitar rumah, naik motor, cukur rambut atau temenin main biliar, itu quality time-nya mereka. Jadi semoga anak-anak juga lihat papanya sudah lama menahan sesak nafas apa segala macam. Kasihan, mudah-mudahan aku ikhlas, mudah-mudahan saya ikhlas. Bun, apa namanya yang ingin dicapai sama Kang Doni ini, yang sudah atau yang belum, apa sih mungkin impian Kang Doni yang sudah tercapai dan yang belum tercapai apa sih kalau boleh tahu? Yang saya lihat kelegaan di Doni itu mengantarkan anak sulung kita sudah lulus, walaupun S1 sudah lulus, sudah cukup tenang. Tapi PR-nya masih banyak, jadi masih ada anak yang walaupun saya sudah kasih semangat untuk tetap berjuang karena anak-anak masih perlu dia, tapi ya mungkin dia sudah kondisi jantungnya memang sudah sangat lemah sekali. Kabarnya ada rencana yang akhirnya tertunda, almarhum keburu dipanggil liburan bareng sama anak-anak. Iya, jadi kan berapa kali kita pengen liburan gitu ya, tapi anak isinya dia kan juga kadang suka sesek ya. Dalam waktu dekat sih ini kita pengen lebaran kumpul di Garut gitu. Cuma ya
sampaikan. Dia belum berkenan Pak. Dah. Oke. Ya. Mungkin minta doanya sekaligus ya, buat pemirsa di rumah, minta doanya buat Mastoni, buat Papa almarhum. Buat para pemirsa di rumah, mohon doanya untuk Papa semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sisi yang terbaik. Semoga dibuka pintu surga. Mohon maaf jika Papa ada salah. Semoga berkenan ya. Terima kasih ya Mama, teman. Terima kasih. Ya, istirahat dulu. Lama kamar aja terakhir. Juga dia the best. Best. Terus anak-anak jadi sukses ya. Bab gitu ya. Boleh bilang kaget juga. Boleh dibilang separuh karir saya itu sama-sama dia di modeling. Dia bintang Indonesia, ya tetap dia salah satu bintang olahraga Indonesia yang sukses juga di dunia entertainment yang kalian tahu. Bangga dengan prestasinya, kenangannya selalu indah sama dia. Dan setiap kesempatan dan pekerjaan dia memang orangnya iseng, jahil, humoris, tapi entah kenapa candaannya nggak pernah nyakitin hati. Kalau di saya tuh nggak ada. Jadi benar-benar apa ya? Ya dia sebagai abang juga buat saya gitu. Ya cukup mengharukan. Kesempatan terakhir ketemu berapa tahun yang lalu ya, sebelum era Covid, ketemu sama dia di lokasi syuting. Saya lihat kondisinya masih fit banget di sini, jaga kesehatan gitu. Karena saya istilahnya sama-sama saling mendoakan saat itu. Kalau sama anak-anaknya, anak pertama saja saya sempat ketemu sama Yuni, mamanya anak-anak juga. Saya dekat sekali karena pernah satu judul yang cukup panjang sama Doni Kusuma almarhum. Ya itu orangnya bersahaja. Ya pesan saya sebenarnya bukan untuk Doni udah selesai permainannya. Ya dia orangnya sangat sportif. Sekarang saya ya lebih mensupport aja kepada anak-anak yang ditinggal. Ingat prestasi papanya bisa lebih maju lagi, bisa melanjutkan nama baik prestasi dari papanya ya. Mas Arif, mungkin ada pesan yang selalu diingat gak sih dari almarhum? Oh dia tuh orang yang lucu. Orangnya tuh satu nggak pernah berkeluh kesah. Jadi kalau di syuting tuh aktif. Apa-apa olahraga, cari keringet beda sama saya. Dia cari keringet. Nggak melihat dia susah. Jadi kadang-kadang kalau kita laki-laki itu memang pelajaran buat saya hikmahnya adalah lebih sering ketemu, lebih terbuka. Kadang-kadang laki-laki itu lebih menyimpan rasa sakitnya gitu. Jadi itu yang suka nggak ketahuan. Jadi makanya kaget saya lihat orang kayaknya bugar banget itu ketemu terakhir juga kayaknya. Kelihatannya sehat-sehat adalah dia nggak perlu berkata apa-apa, banyak hal-hal kecil yang dia bawa sebagai dia bintang olahraga Indonesia gitu, yang mensupport perasaan gitu, memotivasi saat di lokasi syuting atau saat modeling segala macam seperti itu. Kenangan paling manis apa? Oh di WA saya jam berapa, 8:30 malam tadi malam ya. Udah itu aja, WA sama teman-teman. Tapi memang sudah tahu kalau almarhum itu ada riwayat penyakit. Enggak, makanya itu saya juga nggak tahu juga saya. Ya masing-masing dengan urusannya. Untuk teman-teman bukan berarti teman Doni itu yang dekat tuh banyak sekali. Mungkin di sini salah satunya saya, banyak sekali di luar sana yang datang, yang berkesempatan untuk bisa hadir. Semua dengan kesibukannya gitu loh. Kita juga dengan kesibukannya kadang-kadang nggak tahu kondisi seseorang. Jadi saya juga kaget, punya jantung yang waktu itu kena tindakan pertama. Jadi dia diem-diem aja gitu loh. Kayaknya nggak terlalu di ini. Cuman ya itu aja. Terakhir ketemu kapan? Sebelum era Covid. Oh, berarti udah lama banget. Iya, makanya. Mungkin support untuk keluarganya, Mas? Ya seperti tadi udah saya sampaikan kepada anak-anaknya, lanjutkan prestasi papanya ya di bidang apapun juga, karena papanya bagaimanapun almarhum Doni Kusuma itu bawa harum nama bangsa juga sampai ke dunia internasional untuk nama Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Mas Doni itu orang yang
humoris, menyenangkan dan sangat serius dalam bekerja. Kebetulan saya adalah model iklan bersama Mas Doni di salah satu minuman energi, iklan yang sama berseri-seri gitu ya, dari tahun 2004. Jadi kita nanti tanggal 25 April tuh mau ulang tahun si produk ini yang ke-20 tahun gitu. Jadi saya pikir Mas Doni juga akan datang karena itu dari kami usia muda banget gitu, juga sama Chris John, ada Mbah Marijan dan sebagainya. Kaget aja kemarin dengar masuk rumah sakit, belum sempat nengok, saya kira karena beritanya kan simpang siur apakah sakitnya parah atau tidak gitu. Ada kenangan mungkin waktu candaan banyak gitu? Banget. Kita pernah syuting bareng Komodo kan, iklan itu bareng Komodo di Labuan Bajo, dan Mas Doni bantu kita untuk nggak usah takut sama Komodo, katanya gue lebih nakutin dari Komodo. Orangnya humoris banget dan membuat suasana kerja itu jadi menyenangkan, jadi nggak capek. Padahal kadang-kadang lokasinya juga sulit ya di luar Jawa dan sebagainya. Almarhum ini kan udah nggak ketemu cukup lama sama Mas Doni, tapi biasanya kadang-kadang juga ada kontakan seperti itu. Tapi saya benar-benar nggak tahu kalau dia keluar masuk rumah sakit. Orangnya nggak pernah kelihatan sedang susah selama saya tahu ya. Kalau lagi ada masalah atau kalau lagi ada kesulitan, dia nggak pernah cerita, nggak pernah minta tolong atau apa. Kabarnya almarhum no profile nih, kemana-mana selalu menggunakan transportasi umum. Ya, orangnya benar-benar bersahaja dan teman yang menyenangkan lah, nggak banyak keluhan itu dalam kondisi-kondisi yang beberapa saya tahu juga tidak mudah untuk Mas Doni, tapi Mas Doni tetap survive dan setiap ketemu selalu cerita dan bangga sama anak-anaknya yang luar biasa juga gitu. Teh, cukup mengejutkan nggak sih dengan kabar duka ini Teh kemarin? Iyalah, saya tadinya mau nengok gitu, tapi kan kita baru tahu 2 hari lalu ya, dan kabarnya kondisinya katanya nggak apa-apa, tapi ternyata mungkin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doanya semoga almarhum dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadah dan iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, mudah-mudahan Mas Doni mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Teh. Garut gimana?